Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah ya, kita punya presiden bernama Jokowi. Dan nanti sebentar lagi kita punya wakil presiden bernama Gibran Raka Buming Raka. Alhamdulillah ala kulli hal, kata Rasulullah. Ucapkanlah alhamdulillah atas segala keadaan yang terjadi, baik sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan. Karena kalau dicari hikmahnya itu tentu banyak hikmahnya. Misalnya ya, Jokowi hari ini mulai kemarin digugat ya oleh sejumlah tokoh, Habib Rizik dan kawan-kawan. 7 orang tuh, ada Munarman di situ, ada Jenderal Sunarko, ada Edi Mulyadi, ada Marwan Batubara, soal Jokowi ini tukang bohong. Termasuk mobil SMA, SMK yang katanya ada 6.000 pesanannya, mana katanya sekarang nggak ada, kira-kira gitu ya. Terus utang kereta Cina yang tadinya nggak mau pakai APBN jadi APBN. Terus bohong janjinya mau jadi gubernur DKI 1 periode 5 tahun, 2 tahun setengah dia loncat nyalonkan diri sebagai presiden ya kan. Dan lain-lain kebohongannya digugat sekarang. Dan sebelumnya Amin Rais bilang di Amin Rais Official, ya kan, itu Jokowi itu presiden paling buruk ya sepanjang Indonesia merdeka. Dicek dulu langsung ke Amin Rais Official di YouTube-nya itu. Dia main YouTube sekarang. Dulu waktu menjatuhkan presiden dia main koran ya, di kolom resonansi di koran Republika tentang itu loh, suksesi 2 pintu. Jadi kalau Pak Harto diganti, wakilnya B.J. Habibie juga harus diganti, dua-duanya. Nah, gitu tuntutannya. Terus berhasil membuka fajar gerbang baru, fajar baru, yaitu reformasi. Salah satunya jasa dari Amin Rais tahun 98. Salah satu lokomotif ya, tokoh ya. Dengan segala kontroversinya, ada perubahan politik secara mendasar, meskipun reformasi sekarang penuh ya. Setelah 25 tahun dari 98 itu kembali KKN itu merebak ya. Kolusi, korupsi, nepotisme, malah sekarang ditandai ya. 25 tahun reformasi ini justru menguatnya dinasti politik ya. Ya tentu ada KKN di situ. KKN kolusi ya. Persekongkolan jahat, KKN nepotisme, mendahulukan kepentingan keluarga untuk menguasai sumber-sumber kekuasaan dan politik ya. Dan soal korupsi ya jangan tanya. Menurut ICW itu loh, Indonesia Corruption Watch, itu zaman rejim Jokowi korupsi itu meningkat 3 kali lipat. Tahun 2019 ya kan, itu kan korupsinya ada 271 kasus. Ini kata ICW. Terus 4 tahun kemudian data dari ICW Desember 2023 saya baca itu di media online, press release-nya itu meningkat 3 kali lipat, jadi 971 kasus korupsi. Malah kemarin baru divonis lagi tuh koruptor maling, namanya siapa itu? Surya Darmadi ya, dari Palem Group, soal korupsi karena dia menyerobot tanah kebun negara atau hutan negara sampai ribuan hektar, itu dijadikan kelapa sawit dan kerugian negaranya 100. Dia dituduh oleh jaksa sebagai orang yang melakukan korupsi sampai nilainya 100 triliun. Ini di zaman Jokowi nih. Dan kemarin divonis tuh, penjaranya 16 tahun itu karena korupsi 100 triliun. 100 triliun rek, bukan 100 miliar ini. Jadi nggak mampu tuh membabat korupsi ya. Di mana?
yaitu Jokowi, rejimnya. Orang-orang partai juga pada korupsi menteri-menteri itu, nggak bisa apa-apa Jokowi korupsinya. Nah kemudian orang mencurigai bahwa dia juga akan terlibat oleh korupsi juga, karena dia membiarkan orang lain korupsi, sehingga banyak orang tersandera termasuk pimpinan partai, sehingga mudah diatur. Itu korupsi, kolusi, nepotisme sekarang, dinasti politik di mana-mana di berbagai daerah itu termasuk misalnya Pramono Anung itu kalau nggak salah punya anak jadi bupati Kediri ya. Ya anaknya jadi bupati di Kediri kampung Inggris Pare itu loh, tempat saya pernah ke sana tahun 2018. Iya bapaknya di istana namanya Pramono Anung kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Anaknya jadi bupati, dipermudah ya. Terus ada lagi yang dipermudah jadi calon wakil presiden. Bapaknya Jokowi, anaknya namanya Gibran, umur 36, dengan cara ngerubah dulu itu peraturan Mahkamah Konstitusi, diubah sama pamannya namanya Anwar Usman, dan terbukti nanti kemudian dalam kehormatan Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman melakukan kekeliruan, pelanggaran etika berat, dipecat dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Gara-gara itu persoalan yang dikeluarkan peraturan yang meloloskan Gibran itu, yaitu peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, hari Senin, tanggalnya 16 Oktober 2023 tuh. Nah itu kolusi itu, Jokowi, Anwar Usman, Gibran. Terus ada yang begitu tololnya, orang bilang begini, apa salahnya anak muda mimpin negara, katanya. Ini kan ucapan orang tolol ya. Ya nggak ada salahnya, cuman salahnya dia pakai cara yang nggak fair dalam demokrasi. Lah anak-anak muda yang lebih hebat dari Gibran nanti waktu tahun 2029 mau mencalonkan diri jadi calon presiden misalnya, kalah start kan. Gibran nyolong start duluan karena permainan lewat undang-undang yang direkayasa oleh pamannya dan didorong oleh bapaknya, kan itu namanya curang. Nah itu loh, bukan soal mudanya ini, bukan ya, jadi kalau ada pendapat bahwa apa salahnya anak muda pimpin negara, itu kan ucapan tolol dalam konteks Gibran ya. Bukan mudanya yang dipersoalkan, kecurangannya itu yang dimasalahkan, dan semua mempermasalahkan itu. Guru besar kayak rektor kayak akademisi kayak ahli hukum tata negara kayak gitu ya. Tapi KPU juga gitu, sebelum diubah masih pakai syarat 40 tahun, diterima lagi pendaftarannya Gibran yang masih umur 36. Terus kemudian baru setelah diterima baru diubah. Nah itu yang dipersoalkan oleh PDIP di petun sekarang ya. Kalau sampai dikabulkan oleh Majelis Hakim tuntutan PDIP, itu si Gibran itu nggak bisa dilantik itu. Ya karena nggak sah. Ya, dia diterima pendaftaran sebagai bakal calon presiden, wakil presiden oleh KPU ketika KPU masih pakai peraturan lama. Syaratnya masih memberikan syarat yang calon presiden dan calon wakil presiden daftarnya itu minimal umur 40 tahun. Itu yang dipakai. Dan itu orang-orang KPU nerima aja, peraturannya belum diubah. Akhirnya kemudian tahu ada kekeliruan, diubah setelah dia terima. Nah itu kekeliruan dari KPU. Ya kita harapkan nanti PT UN itu menggugurkan ya pencalonan wakil presiden Gibran, dan itu berarti nanti tanggal 20 yang dilantik itu adalah Prabowo tanpa wakil presiden. Nah terus kata Mahfud MD kalau nggak salah ya, sama kata Ferry Amsari ahli hukum tata negara, menurut undang-undang yang ada, peraturan yang ada, kalau wakil presiden nggak dilantik tanggal 20, nanti Prabowo ngajukan 2 nama sebagai wakil presiden. Terus diajukan ke MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR nanti memilih salah satu dari 2 wakil presiden yang diajukan oleh Presiden Prabowo. Itu kata Mahfud MD sama Ferry Amsari loh di Abraham Speak Up itu di podcast ya. Ya saya meskipun saya tukang bubur ya saya ngikuti perkembangan.
Jadi jangan punya pendapat tolol lagi kalau Gibran itu apa salahnya, anak muda mimpin negara. Bukan soal mudanya, Rek. Soal kecurangannya itu yang kita persoalkan itu. Ya susah kalau ngomong sama orang tolol. Udah, suara saya makin serak. Udah berapa menit tuh? Udah 10 menit ya. Ini cahayanya saya nggak dapat, wajah saya yang hitam tambah hitam gitu. Terus sekarang ini anak sama bapak podo iki bikin masalah epicentrum masalah politik Indonesia modern kita ya. Siapa? Yaitu bapak sama anak, Jokowi karo Gibran loh. Nanti Gibran kan jadi persoalan secara psikologis itu untuk Prabowo, terutama sejak Fufu Fafa itu jadi kerjaan dia masa lalu di akun Fufu Fafa yang katanya milik Gibran. Menurut Suryo, dia yakin 99,99% itu milik Gibran, meskipun Gibran menyangkal. Ya tukang bohong mana ada yang ngaku bahwa dirinya bohong. Sama dengan koruptor nggak ada yang ngaku kalau saya itu koruptor, ya kan gitu ya. Nah karenanya dari 5.000 tulisan atau yang sudah dipost di Fafa itu 2.100 sudah dihilangin ya, udah di skip, udah di delete lagi. Itu menunjukkan dia ngeri dengan tulisan-tulisannya sendiri. Tapi netizen lebih canggih ya. Dan akhirnya kita, kalau menurut pengamat siapa, kata Dr. Tifa ya, kalau kita perhatikan wawancara dengan Refli Harun ya saya juga lihat Refli Harun, Dr. Tifa yang cerdas itu. Ya kita punya calon wakil presiden yang punya penyakit jiwa, katanya punya gangguan jiwa ya kan. Jadi harusnya memang didiskualifikasi, bukan diskualifikasi kan sebelum pertandingan ya. Pokoknya nggak dilantik gitu loh. Jadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Nah sekarang saya ingin tanya ke penonton saya Pesal Jolali ya. Omongan saya ini gimana, khususnya pendapat materi kita tentang Jokowi dan Gibran. Anak dan bapak sama aja. Sama aja, sama-sama bikin masalah itu. Ya udah ya, saya mau ini dulu, mau jualan rumah dulu. Nanti yang mau beli rumah silakan ya. Ada yang 5 rumah, tanahnya 3.100 dijual, 5 rumah sama masjidnya di dalam tanah keluarga itu harganya 7,5 miliar satu. Terus ada lagi 10 pintu kontrakan, salah satunya warung, 10 apa 8 ya, dijual, tanahnya 360, itu harganya, orangnya kemarin datang, harganya 800 juta. Terus ada lagi satu tanahnya 130 meter, 125 meter, ukuran rumahnya 7 kali 10 ya. Masih ada tanah sekitar 30 atau 40 meter, harganya 350 juta karena mau dijual di RT ini. Semuanya pada datang ke warung bubur saya tuh minta dijualin rumah. Jadi kok saya jadi tukang jualan rumah sekarang. Ya, nanti saya bikin videonya, saya share di Pesal Jolali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.